Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Planet Creativo TV. Di video kali ini, saya akan menunjukkan gambar logo dari sebuah tim sepak bola yang bermain di Liga 1 yang berasal dari kota Bandung. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Selanjutnya, saya akan mengubahnya menjadi format vektor dengan cara menggambar ulang logo tersebut dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk kalian yang ingin download hasil akhirnya, bisa kalian download melalui link yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat menikmati. Baik, saat ini saya sudah membuka aplikasi CorelDRAW dan sudah memasukkan sebuah gambar dari logo Persib. Gambar ini berformat JPEG dengan resolusi yang bisa dibilang kurang baik ya, resolusi rendah, sehingga gambar di bawah ini masih sangat kurang jelas atau kurang tajam atau sangat kabur. Teman-teman bisa lihat itu gambarnya masih pecah ya, istilah yang biasa digunakan, gambarnya masih pecah begitu. Nah, kemudian pertama-tama kita akan gambar outline-nya dulu atau garis yang paling luarnya dulu, ini yang ada warna seperti warna hitam gelap, warna hitam ini ya. Kita untuk caranya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Gunakan cara pertama yaitu gambar kotak dulu sesuai ukurannya dengan menggunakan rectangle tool. Nah, kita buat kotak sesuai dengan ukuran logo ini. Kemudian kita atur untuk ketebalan outline-nya, kita buat 8 poin saja. Kemudian kita ganti warnanya dulu untuk biar kelihatan ya, biar tidak sama dengan gambar aslinya, untuk mempermudah kita. Lalu untuk mengatur sikunya ini agar membentuk seperti gambar logonya itu, kita menggunakan shape tool. Lalu kita tarik dari sudut, dari titik yang ada di sudut, kita tarik sehingga membentuk pola yang sama dengan gambar logonya. Nah, caranya saya ulangi, kita tarik titik yang ada di paling pojok dari kotaknya, tarik dengan menggunakan shape tool sehingga membentuk seperti lingkaran ya. Oke, selanjutnya ini saya buat kotak lagi, karena dia otomatis bagian bawah dan atasnya itu jadi membentuk seperti setengah lingkaran, sementara ini bagian atasnya tidak sama polanya. Jadi untuk membuatnya kita buat kotak kembali ya, kita buat kotak kembali sesuai dengan ukurannya. Tapi ini untuk menyamakan ukurannya agar sama persis, saya copy saja kotak yang tadi ada yang di bawah, saya kembali buat sikunya jadi lancip ya, jadi siku lagi. Kemudian saya atur letaknya, lalu kita gabungkan kedua kotak ini dengan cara klik kotak yang pertama, lalu klik kotak yang kedua sambil menekan shift di keyboard ya. Saya ulangi, klik kotak yang di atas lalu klik yang di bawah sambil menekan shift di keyboard. Jadi ini kedua kotaknya sudah terblok, lalu tekan Weld. Nah, ini akan menggabung kotak yang di atas dengan kotak yang di bawah. Oke. Selanjutnya ini untuk bagian atasnya, bagian sudut atasnya ini akan kita gambar menggunakan pen tool. Kita geser dulu kotak yang di atas agar kelihatan jelas kotak yang di atasnya. Lalu ini kita tentukan dulu bagian tengahnya ya, karena kita akan menggambarnya itu hanya setengah-setengah saja, setengah bagian saja, lalu akan menggabungkannya agar lebih presisi. Kita atur, kita tentukan tengahnya ini, kita buat garis pembantu saja.
Lalu selanjutnya kita klik pen tool, lalu kita gambar. Nah, tarik dan geser saja, perkirakan saja teman-teman agar sesuai dengan gambar yang kita ingin gambar ya. Nah, ini saya buat sedikit lebih dari bagian tengahnya, karena nanti kita akan menggabungkannya itu tidak bisa pas-pas sekali begitu, harus ada bagiannya untuk kita gabungkan. Oke, atur ketebalannya, kita samakan saja 8 poin. Lalu ini kita copy ya, blok, kemudian geser sambil menekan shift di keyboard agar sejajar, lalu klik kanan. Nah, ini sudah tercopy. Lalu ini kita mirror ya, kita mirror agar dia gambarnya berbalik. Lalu ini kita geser agar sesuai dengan letaknya. Lalu ini akan kita gabungkan, kedua shape ini akan kita gabungkan dengan cara blok kedua shape-nya, klik kiri, lalu tekan shift, lalu klik pada shape yang berikutnya, lalu klik weld. Nah, mereka sudah, kedua objek ini sudah tergabung menjadi satu objek. Nah, garis bantunya ini mungkin bisa kita hapus dulu. Nah, di sini untuk bagian bawahnya, kotak yang di bawah ini kita naikkan lagi agar sesuai dengan letaknya. Kemudian ini akan kita gabungkan. Namun tadi saya kurang memperkirakan untuk bagian atasnya ya. Bagian atasnya seharusnya ini harus kita hapus, yang bagian luarnya ini. Tapi ini saya geser saja, ini untuk akan saya geser untuk sedikit ke bawah. Sebentar, saya akan coba cari cara dulu ya teman-teman, bagaimana cara untuk menghilangkan garis yang di bagian ini. Kan sebenarnya tidak kita butuhkan untuk sudut yang di luar ini, baik yang di kanan ataupun yang di kiri. Ini saya geser saja ke bawah. Sebenarnya ini tidak terlalu merubah gambarnya. Nah, ini saya geser seperti ini. Lalu saya akan gabungkan kedua objek ini dengan cara klik kiri dan tekan shift di keyboard, lalu klik gambar kotak yang di bawah, lalu tekan weld. Nah, ini sudah tergabung. Sudah tergabung. Nah, teman-teman bisa lihat untuk garis luarnya ini sudah tinggal sedikit kita rapikan saja. Ada beberapa titik di sini yang tidak kita perlukan. Kita gunakan shape tool, lalu untuk titiknya ini kita blok seperti ini. Saya ulangi, kita blok seperti ini, lalu tekan delete di keyboard ya. Sudah terhapus. Nah, lakukan pada titik-titik yang ingin kita rapikan. Oke, selanjutnya kita akan menggambar kotak yang berwarna kuning. Caranya sama, kita buat kotak dulu dengan menggunakan rectangle tool, lalu buat kotak sesuai dengan ukurannya. Untuk bagian atasnya kita bisa gambar dengan menggunakan pen tool. Kita buat dari sudut dan kita perkirakan saja untuk bagian tengahnya, lalu kita tarik dan geser agar membuat sesuai pola ya. Kemudian kita buat sedikit lebihnya di kotaknya ini. Oke, gabungkan atau tutup titiknya untuk menutup dan membuat sebuah pola yang baru. Kemudian kita copy paste ya, klik kanan, kemudian klik mirror horizontal ya, lalu paskan dia letaknya, kemudian gabungkan dengan mengklik kedua objek, lalu klik weld.
Oke, selanjutnya rapikan untuk bagian atasnya, klik Shape Tool dan hapus titiknya, klik Delete di keyboard. Oke, gabungkan lagi kedua objek ini, klik Well. Nah, untuk yang bagian kotak kuning sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita buat kotak yang warna biru gelap. Bentar, yang bagian kotak hijau dulu ya. Kita buat kotak hijau dulu. Teman-teman bisa lihat caranya seperti ini. Ini saya lebih banyak menggunakan rectangle tool dan pen tool ya. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Oke, kotak luarnya saya hapus karena itu sebenarnya hanya sebagai sebagai penanda saja. Nah, selanjutnya kotak yang berikutnya kita buat menggunakan rectangle tool lagi. Buat kotak bagian bawahnya dulu. Oke, selanjutnya kita buat kotak-kotak yang di atasnya. Ini ada 4 kotak kecil. Agar ukurannya sama, ini saya copy saja agar sama persis ukurannya. Kita atur dulu untuk kotak yang pertama. Kemudian ini tinggal kita copy paste saja. Klik geser, tahan, tekan shift agar sejajar dan klik kanan. Lakukan hal yang sama untuk kedua kotak berikutnya. Kemudian gabungkan objeknya dengan cara klik di kotak kecil ini. Kemudian klik kotak yang besar dengan sambil menekan shift di keyboard. Lalu klik Well. Lakukan hal yang sama pada 3 kotak selanjutnya. Kemudian ini kotak hijaunya juga ini akan kita hapus di beberapa bagian. Caranya sama, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Buat kotaknya terlebih dahulu agar ukurannya sama dengan kotak yang selanjutnya, tinggal di copy paste saja. Klik geser, tahan, kemudian klik kanan, klik geser sambil menekan shift agar sejajar, lalu klik kanan. Namun sedikit perbedaannya adalah sebelumnya kita menggabungkan objek dengan menekan fitur Well yang ada di toolbar. Untuk yang ini karena kita akan menghapus, kita akan pakai yang back minus front. Nah, seperti itu. Oke, lakukan hal yang sama kepada 3 kotak selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan gambar untuk garis biru yang di bawah ini. Caranya saya akan menggunakan pen tool, kemudian saya gambar sesuai garis yang di bawah ini ya. Ini gambarnya karena kualitasnya sangat rendah sehingga ini gambarnya benar-benar pecah, jadi teman-teman bisa perkirakan saja untuk sudut-sudutnya ya, bisa diperkirakan. Oke, kemudian untuk garis yang berikutnya ini saya perhatikan ini hampir sama sebenarnya, hanya perbedaannya ini hanya pada bagian samping kiri kanannya saja lebih kecil. Nah, ini tinggal saya copy saja seperti ini, lalu kemudian nanti kita akan hapus pada bagian kiri kanannya. Oke,
Caranya adalah ini akan saya buat pen tool lagi. Di sini saya akan gambar mengikuti, sebenarnya ini mengikuti lekukan garis luarnya. Kurang lebih seperti ini. Saya akan buat objek, nanti akan saya hapus untuk bagian luarnya. Kira-kira seperti ini. Nanti akan kita gunakan fitur yang back minus front seperti itu. Namun ini karena ada 2 gambar lagi yang belum kita hapus, jadi sebelum kita lakukan back minus front tadi, karena jika kita tekan yang itu, kotak yang luar ini akan otomatis ikut terhapus karena kita akan menghapus 3 garis kotak di bawah. Jadi kita buat terlebih dahulu 3 pola yang di luar ini dengan cara copy paste saja. Nah, untuk bagian yang di samping juga nanti akan kita hapus, jadi kita copy paste juga untuk yang di sebelah kiri, lalu kita klik, kemudian tekan shift dan klik, lalu tekan back minus front. Oke, lakukan hal yang sama untuk 3 kotak selanjutnya. Oke. Nah, untuk yang sebelah kiri ini kita putar terlebih dahulu. Mohon maaf, ini maksud saya untuk kita balik secara horizontal ya, bukan vertikal. Nah, geser lalu paskan ke gambar, ke kotak yang akan kita hapus. Lalu copy paste sebanyak 4 ya, sebanyak 3. Lalu back minus front. Oke, lalu kita hapus. Nah, ini untuk objek-objeknya ini sudah kita buat semua, tinggal teks persib dan tahun 1933. Nah, ini saya mau bereksperimen ya, saya mau coba ganti fontnya, tapi saya tidak bermaksud untuk mengganti secara keseluruhan ya dari logo ini. Saya ingin bereksperimen saja. Saya ingin ganti fontnya ini dengan font, coba kita lihat ya di koleksi font saya ya. Ini ada Black Lips ya. Saya coba ganti dengan font yang ini. Sebenarnya hampir mirip sih fontnya, hanya saya lebih suka yang ini aja. Oke, untuk tahunnya saya mau, karena ini tahun 1933 ya, saya mau coba pakai font yang apa ya, ini aja yang type wrong. Oke, kita paskan ukurannya. Nah, sampai pada tahap ini sebenarnya ini udah hampir selesai. Kita hanya tinggal pewarnaan saja. Dan ini kita paskan dulu untuk letaknya. Jadi ini saya geser dulu untuk gambar source-nya, saya geser karena kita akan sampai pada tahap pewarnaan. Ini saya perbaiki sedikit untuk bagian sikunya. Oke. Kita warnai yang outline luarnya dulu, garis luarnya kita pakai warna sesuai dengan warna ini saja. Kita ambil saja dari pakai eyedrop. Oke. Kemudian ini kita rapikan dulu. Oke. Pakai shape tool, delete ya. Selanjutnya kita beri warna kuning. Lalu warna hijau. Kemudian ini warna biru gelap. Lalu ini warna biru.
tulisan Persibnya juga warna biru ya, dan tulisan ini warna biru gelap. Nah, ini tinggal kita hapus outline-nya saja. Kita hapus outline-nya. Nah, sampai di sini teman-teman, ini hanya ada sedikit bagian lagi. Di sini seharusnya berwarna putih. Tinggal kita buat saja rectangle tool, lalu beri warna putih, hapus outline-nya, lalu klik page down untuk mengirimkan kotak tadi ke bagian bawah. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat ataupun menggambar ulang logo Persib dari gambar JPEG dengan kualitas rendah menjadi sebuah gambar vektor dengan kualitas ya bisa dibilang lumayan bagus lah. Karena perbedaannya di sini adalah teman-teman bisa lihat gambar vektor mau di zoom sampai berapa kali pun nih, sampai 3200% dia hasilnya tetap tajam. Jadi mau dicetak di baliho sebesar apapun dia hasilnya pasti bagus. Sementara ini gambar JPEG kita perbesar, ini gambarnya pecah ya. Nah, jadi nanti teman-teman jika ingin download hasil akhirnya ini nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk link downloadnya, jadi teman-teman bisa download. Nah, sampai di sini untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini, dan untuk kalian yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah dan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap ada pembaruan dari video-video dari channel ini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.